Ibu mulai aja ya. Masih ada 6 orang, ke 7 ya. Yang online apa bisa dengar suara Ibu? Kalau Sudah, yang Bu. online Bisa bisa Ibu. dengar. Oh, sudah. Bisa, Ibu. Oke. Ya, aman ya. Oke, baik. Hari ini Ibu melanjutkan materi setelah 2 minggu nggak ketemu ya. Oke, jadi mengingatkan kembali yang terakhir kita bahas itu terkait dengan laporan keuangan. Yang lebih banyak kita bahas 2 minggu yang lalu adalah neraca, walaupun ada laporan keuangan lain, gitu ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, ada catatan atas laporan keuangan. Tapi di semester ini Ibu menekankan pada isi dari neraca, makanya kemarin dulu kita lebih fokus membahas neraca dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain. Nah, jadi hari ini kita akan mulai membahas mengenai metode-metode yang ada di akuntansi terkait dengan satu persatu akun yang ada di dalam neraca. Ya, jadi kalau misalnya di neraca ada kelompok aktiva dan pasiva, mungkin nggak satu semester nggak akan habis kita bahas ya, makanya ada AKM akuntansi keuangan menengah 1 sama akuntansi keuangan menengah 2 gitu. Nah, jadi mungkin kita akan terfokus dulu di sisi aktiva gitu. Dan yang pertama di urutan yang paling lancar yang akan kita bahas ini adalah kas dan setara kas gitu ya. Oke. Mungkin kalau bagi mahasiswa akuntansi tanpa diperjelas apa itu kas langsung bisa paham ya, langsung bisa paham. Tapi kemudian ingat kembali bahwa dalam pengertian kas, jadi kas itu sebenarnya bukan uang saja ya, bukan tidak melulu berupa uang, tapi juga bisa aset lainnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di slide nggak disebut sebagai uang ya, justru disebut sebagai aset yang paling liquid, berarti kemudian akan ada aset yang boleh diakui selain daripada uang untuk dikatakan dia adalah kas ya. Kemudian dia menjadi standar medium dalam tukaran, masih bisa dijadikan sebagai alat pembayaran dari suatu transaksi. Kemudian dasar untuk pengukuran dan akuntansi untuk seluruh item ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengingat kembali jurnal buku besar sampai pada laporan keuangan itu disajikan dalam nominal. Makanya dikatakan sebagai posisi keuangan ya di dalam neraca. Kemudian dikatakan posisi keuangan karena walaupun yang dilaporkan itu tidak melulu berupa uang, tapi kemudian semuanya bisa diukur dengan uang. Contohnya misalnya, kalau kita punya aset berupa kendaraan, alat ukurnya juga kas. Karena waktu kita membeli, maka kita akan menghitung berapa uang yang kita keluarkan atau berapa nilai yang harus kita bayarkan ya. Jadi segala sesuatu itu sepertinya digiring ke arah berapa kita bayarkan, berapa kita terima. Nah, maka itu yang kemudian dikatakan kas ini akan menjadi dasar untuk pengukuran dan akuntansi untuk seluruh item yang ada di dalam laporan keuangan, gitu ya. Nah, kemudian kas ini merupakan aktiva lancar, jadi kalau penyajiannya maka kita tidak boleh menempatkan secara acak aktiva yang ada. Jadi kita sudah diarahkan untuk bikin pengelompokan ya. Ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, berarti harus kita ikuti pengelompokan tersebut. Jadi kalau misalnya dalam aktiva lancar, kemarin yang kita bahas bahwa indikatornya adalah yang paling gampang dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, berarti dengan demikian urutan kas berarti nanti yang pertama. Ya, yang pertama dalam aset lancar. Kalau misalnya ditukar boleh nggak Bu? Boleh sebenarnya ya, boleh. Misalnya teman-teman eh, melaporkan persediaan di urutan pertama. Ya, persediaan di urutan pertama. Ya, silakan. Melaporkan persediaan di urutan pertama baru piutang.
baru beban yang beban yang masih harus beban yang dibayar di muka, maaf, beban dibayar muka baru kas. Laporan keuangan kita nggak salah selama dia berada di aktiva lancar. Tapi kemudian kaidah dari pengelompokan dengan nama aset lancar berarti kita ikuti aturan yang paling lancar, yang paling liquid itu yang paling atas ya. Jadi seperti halnya etika ya, seperti halnya etika tergantung kita berada di mana. Kadang seseorang dikatakan sopan nggak sopan tergantung dia berada di daerah mana gitu ya. Kadang indikatornya beda. Konsep sopan dan tidak sopan antara satu daerah dengan daerah lain agak berbeda misalnya. Nah, begitu juga dalam akuntansi, menempatkan pada urutan yang misalnya kas tadi di bawah, selama dia masih di kelompok aktiva lancar ya, aset lancar nggak salah sebenarnya. Cuma kaidahnya ya, tata kramanya secara akuntansi, maka kas itu karena tidak ada yang mengalahkan tingkat likuiditasnya, ya urutannya di atas, gitu ya. Terus ini dikasih contoh yang bisa masuk dalam kas itu berupa uang, bisa uang koin, uang kertas, kemudian ada simpanan di bank yang kadang disebut dengan giro ya. Nah, simpanannya berarti simpanan berupa uang ya. Karena ada barang lainnya yang bisa juga kita simpan di bank, misalnya kita nyewa safe deposit box ya, segala macam barang berharga yang kita anggap berharga kita titipkan, kita simpan di bank bisa aja. Tapi yang dimaksud di sini adalah simpanan berupa uang yang kemudian rekeningnya bisa pakai rekening giro. Ya, bedanya rekening giro sama rekening tabungan. Kalau rekening tabungan itu sifatnya milik personal ya, milik personal, milik perorangan. Berarti atas nama orang, nanti yang mengambil juga yang berhak untuk melakukan pengeluaran atas simpanan tersebut juga nama orang yang tertera dalam buku rekening bank tersebut ya. Tapi kalau giro berarti selain bisa diatasnamakan orang, bisa juga atas nama perusahaan. Gitu ya, itu bedanya. Kemudian ada money orders. Jadi money orders ini adalah perintah pembayaran ya, perintah pembayaran yang dibuat oleh pemilik rekening kemudian ditujukan ke bank untuk bank memberikan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk gitu. Jadi kalau misalnya kita menerima money order, kemudian kita setorkan ke bank di mana kita memiliki simpanan, ya itu sudah termasuk bahwa kita juga memiliki kas di bank, gitu ya. Kemudian ada certified check, ya cek. Jadi dikatakan certified karena cek ini tidak dibuat sendiri ya, tapi dibuatkan buku cek oleh pihak perbankan kemudian diberikan kepada pemilik giro. Di setiap lembarnya ada nomor serinya, makanya dikatakan certified ya. Jadi nomornya tidak ngarang tapi sesuai dengan yang sudah tercetak di buku cek yang diterbitkan oleh bank. Kemudian ada kasir cek. Nah, bedanya kalau certified check itu diterbitkan oleh bank, kalau kasir cek ini yang menerbitkan adalah internal perusahaan sebagai alat pembayaran ya, perintah pembayaran gitu. Kemudian ada personal check. Nah, kalau kasir cek ini mewakili perusahaan ya. Kalau personal check berarti dia mewakili dirinya sendiri. Jadi tidak ada unsur bahwa pengeluaran yang menggunakan cek itu atas nama perusahaan. Kemudian ada bank draft dan ada saving account. Kalau saving account tabungan ya, saving account tabungan. Kalau bank draft ini kita nggak harus punya rekening tabungan ya, tapi kita bisa memanfaatkan jasa dari pihak perbankan yang kemudian kita bisa eh, menggunakannya sebagai alat transaksi nantinya gitu. Nah, ini contoh-contoh pengertian, contoh-contoh semua unsur yang bisa masuk dalam kelompok kas ya. Jadi bukan cuma uang gitu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan pengelolaannya ya. Jadi kalau ada kata-kata Bu, manajemen di sini maaf.
PPT-nya Ya, tidak jalan. oh PPT-nya nggak jalan. Soalnya kadang kalau online agak kendala sinyal juga PPT-nya jadi nggak bergerak ya sinyal di Ibu misalnya. Ini sudah bergerak yang online PPT-nya Ibu diperhatikan sudah bisa Belum. belum? Kalau Ibu udah full screen kan bisa dilihat ya. Sudah, Bu. Ya, yang offline masih bisa kebaca kalau begini bisa. Ya, oke. Jadi manajemen ini bukan kaitannya dengan eh, manajemen yang ada dalam pikiran kita bahwa dia harus ya bahwa dia harus memikirkan semuanya ya. Ya, manajemen di sini adalah terkait kebijakan terhadap kas yang harus ditaati oleh perusahaan yang hubungannya adalah dengan pengendalian terhadap kas. Istilah pengendalian itu sendiri maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar setiap adanya kas masuk, kas keluar itu sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh perusahaan dan tidak ada yang tidak terlaporkan. Itu pengendalian terhadap kas ya, sama seperti misalnya kita pribadi kalau berurusan dengan uang milik pribadi kita gampang aja ya, kita gampang aja keluar masuk uang kita tahu sendiri kita yang bertanggung jawab. Tapi kemudian misalnya kita punya uang yang akan dipakai untuk yang akan dialokasikan pada suatu kegiatan. Ya, pada suatu kegiatan bukan kegiatan yang sifatnya pribadi, tapi kegiatan yang melibatkan beberapa orang. Sehingga kemudian uang yang tadinya kita pegang sendiri terpaksa kita percayakan misalnya sebagian ke si A, sebagian ke si B yang nanti dengan cara itu berarti kegiatan lebih mudah diselesaikan, lebih mudah terlaksana. Nah, dalam perusahaan juga begitu. Eh, ada yang namanya bendahara, ya, ada yang namanya bendahara, ada yang namanya kasir, ada yang namanya pengelola kegiatan, ya. Dalam satu perusahaan ada bagian pembelian, ada bagian penjualan, misalnya ada bagian produksi. Ini semua berhak untuk memegang uang, ya. Jadi nggak melulu bendahara dan kasir, tapi ada batas waktunya. Ya, kalau bendahara memang tugasnya pegang uang ya dalam satu perusahaan. Tapi kalau pengelola kegiatan ini tadi misalnya bagian penjualan, ya, bagian penjualan dia boleh pegang uang. Kapan? Saat perusahaan punya kebijakan penjualan yang dilakukan harus pakai uang muka, misalnya ya, harus pakai uang muka. Sementara penjualan itu bisa terjadi dimanapun, misalnya tidak harus pembeli datang ke perusahaan baru melakukan pembayaran. Misalnya, perusahaan membuka konter di beberapa tempat di mana yang melayani adalah bagian penjualannya. Maka saat pembayaran uang muka, bagian penjualan ini tadi boleh pegang uang, tapi batasan waktunya adalah pada saat selesai jam kerja, dia harus menyetorkan uangnya. Itu. Begitu juga kasir, ya, begitu juga kasir. Jadi kasir ini juga berhak untuk memegang uang yang dia terima dari customer, dari pelanggan, tapi ada batas waktunya. Jadi pada saat jam kerja berakhir, uangnya nggak dibawa pulang, tapi harus disetorkan. Ya, nah, jadi setiap unsur yang ada di perusahaan, pihak yang mengelola kegiatan, ada waktunya dia berhak memegang uang, tapi kemudian dengan batasan waktu yang ditentukan oleh perusahaan itu tadi, kalau seandainya terkait dengan pengeluaran, maka akan ada bukti transaksi sebagai ganti pengeluaran uang tersebut. Jadi uangnya dipakai membayar, sebagai gantinya dia menerima bukti transaksi itu menjadi alat pertanggungjawaban ya. Jadi manajemen dan pengendalian kas ini harap dipahami dalam akuntansi. Setiap kali ada pengeluaran, setiap ada penerimaan, maka bukti transaksi dianggap sebagai hal utama yang harus dikolek ya, harus dikumpulkan
oleh pihak pelaksana kegiatan untuk kemudian nanti diserahkan ke bagian akuntansi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan ini maka perusahaan harus menetapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak diotorisasi. Nah, jadi ceritanya agak panjang. Kalau nanti teman-teman belajar mata kuliah sistem akuntansi, ya, sistem pengendalian akuntansi, maka di situ akan mempelajari bahwa kalau ada pengeluaran kas, ya, kalau ada pengeluaran kas antara yang mengajukan, yang mengotorisasi atau menyetujui pengeluaran dengan yang melakukan pencatatan itu harus dibedakan pihaknya, orangnya. Tidak boleh dari awal sampai akhir, ya. Maksudnya awal sampai akhir itu dari mulai mengajukan permintaan untuk pemakaian kas sampai kemudian pencatatan dilakukan oleh satu orang. Kalau yang seperti itu, maka unsur pengendaliannya dikatakan sangat lemah atau dikatakan tidak ada unsur pengendalian kalau cuma satu orang yang bekerja. Tapi kemudian ingat ya, nggak semua perusahaan punya sumber daya manusia yang cukup. Nggak semua perusahaan karyawannya banyak. Sehingga ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan kalau tadi misalnya dalam sistem pengendalian kas yang baik, ada pihak yang mengajukan pengeluaran, kemudian ada pihak yang mengelola kas, ada pihak yang melakukan pencatatan terpisah-pisah, awalnya minimal 3, tapi karena terbatasnya sumber daya manusia, bisa jadi nanti tinggal 2, ya. Makanya teman-teman kadang dengar di satu perusahaan ada bagian namanya bagian keuangan dan akuntansi. Padahal harusnya ini berbeda ya. Kalau bagian keuangan itu bendaharanya, kalau bagian akuntansi itu bagian pencatatannya, gitu. Itu termasuk dalam unsur pengendalian yang kemudian harus diingat ya dalam pengelolaan kas. Kemudian menyediakan informasi yang diperlukan secara pengelolaan secara tepat mengenai kas dan transaksi kas, ya. Jadi menyediakan informasi bagi pihak internal, maka berapa jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan itu bukan informasi yang sifatnya harus ditutup, ya, bukan harus ditutup. Jadi manajer, tapi di level manajer, ya, tidak semua level, tidak ke karyawannya juga yang tingkatannya misalnya paling rendah juga uh, ikut campur urusan itu, tidak, tapi di level manajer ya menyediakan informasi, maka dikatakan dalam akuntansi pencatatannya harus memadai. Jadi kalau teman-teman kenal ada jurnal umum, ada jurnal khusus ya, bedanya jurnal khusus lebih memberikan catatan yang memadai karena ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Kalau jurnal umum semua tercatat jadi satu, sehingga kalau kita di pertengahan jam kerja kita ingin tahu misalnya ya berapa besar kas yang tersisa per jam sekian misalnya agak kesulitan gitu. Nah, kalau sekarang karena mudahnya adalah sudah ada aplikasi akuntansi. Jadi yang namanya jurnal biasanya real time, apalagi kalau misalnya transaksi mulai dari titik transaksi ya, mulai dari titik transaksi itu sudah diinput dengan aplikasi. Jadi jurnalnya real time, buku besarnya real time. Ingin tahu informasi mengenai kas, tinggal klik buku kas saja di aplikasinya, maka ketahuan berapa kas yang tersedia jam 10 pagi misalnya, gitu. Ya. Nah, itu kemudahan yang bisa dirasakan sekarang. Kalau dulu saat zamannya manual nggak ada aplikasi-aplikasi akuntansi ya. Kalau membutuhkan informasi mengenai kas ya dan buku besarnya tidak memadai, tidak ada jurnal khusus ya, tidak ada jurnal pengeluaran penerimaan kas, maka yang terjadi adalah membutuhkan waktu ya. Jadi ingin tahu saldo kas jam 10, jam 8 sudah harus menghubungi pihak yang punya catatan kas dan pihak yang memegang kas gitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana
manajemen terhadap kas. Jadi pengelolaan nanti dibagi dua, perusahaan akan punya kas di tangan atau yang biasa disebut dengan kas kecil, ya, dan juga punya kas yang memang harusnya disimpan di bank, ya, atau kas bank, gitu ya. Nah, sehingga dari situ nanti perusahaan benar-benar menyiapkan uang di tangan, ya, kas di tangan, itu hanya untuk aktivitas yang sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan, kemudian itu adalah aktivitas rutin yang terjadi. Jadi kalau membutuhkan kas besok pagi, maka hari ini sudah ada pengajuan kas, gitu ya. Atau misalnya yang ada di dalam di kas di tangan itu adalah jumlah yang bisa dikatakan minimal, jumlah minimal untuk menjalankan operasional perusahaan, gitu. Nah, selebihnya maka perusahaan akan menyimpan di bank dalam rekening, ya. Kemudian pelaksanaan penggunaan rekening bank, kalau teman-teman lihat di sini ada general checking accounts, ya. Jadi ada rekening giro umum dipakai untuk menampung semua atau sebagian besar kas yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi perusahaan wajib untuk menyetorkan seluruh penerimaan kas pada hari diterimanya kas. Jadi misalnya perusahaan dagang, ya, dari pagi sampai malam misalnya menerima uang dari hasil penjualan. Kalau sekarang gampangnya adalah ada mesin untuk store tunai, ya. Kalau dulu kan nggak ada. Sekarang ada mesin untuk store tunai. Nah, sehingga hari ini berakhir, jumlah uang dikumpulkan, maka bisa segera disetorkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka masih bisa dilakukan penyetoran ditunda ke hari esoknya. Itu, ya. Nah, sehingga dalam hal ini seluruh penerimaan kas sebisanya disetorkan ke dalam rekening bank pada hari yang sama dengan diterimanya. Itu pengendaliannya terhadap kas yang tersimpan di bank. Kemudian kalau itu tadi kas yang diterima, untuk kas yang dikeluarkan harus menggunakan cek. Ya, jadi pembayaran tidak perlu mewajibkan perusahaan mengambil uang tunai dulu baru dipakai membayar. Ya, bisa pakai cek. Sehingga perusahaan lebih aman dari resiko kehilangan uang, gitu ya. Karena kalau dalam pembayaran menggunakan cek, pihak yang menerima pembayaran kan dituliskan namanya. Nanti pada saat mencairkan cek juga harus menyertakan identitas pribadi, gitu ya. Nah, jadi harus menggunakan cek, atau di zaman sekarang ada cara yang lebih mudah lagi, ya. Kalau dulu transfer itu dibatasi per rekening sekian, tapi kalau sekarang tergantung dari kesepakatan di awal pembukaan rekening, berapa nilai minimal dan maksimal yang bisa dilakukan untuk pengeluaran kas atau untuk tarik tunai atau untuk transfer setiap harinya, gitu ya. Cuma kadang ada perusahaan yang tetap memilih cek dengan alasan kalau memilih cek maka dia bisa menentukan tanggal kapan penerima cek boleh untuk mencairkan, ya, mencairkan cek. Jadi ada tanggalnya. Kalau transfer kan seketika, ya. Kalau seketika berarti benar-benar uangnya sudah harus ada di rekening bank kita baru kita bisa pakai bayar. Tapi biasanya perusahaan sudah mengalokasikan, punya uang punya, tapi sekian sudah dialokasikan untuk misalnya pembelian persediaan, sekian lagi dialokasikan untuk pembayaran utang, misalnya sekian lagi dialokasikan untuk pembayaran gaji misalnya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang di luar itu maka diskedulkan lagi oleh perusahaan, tapi untuk memperlihatkan kredibilitas perusahaan, ya, seakan-akan dia sudah bayar, maka diterbitkan cek tapi diminta pencairannya paling lambat, misalnya, ya, kalau hari ini tanggal 28 misalnya, paling lambat bisa dicairkan tanggal 31 Oktober. Kalau sudah seperti itu, ya, kelihatannya kita bayar, tapi uang kita di rekening masih belum berkurang.
Itu karena ceknya baru bisa dicairkan tanggal 31. Gitu ya. Nah, itu kemudahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan kalau menyimpan uangnya di bank. Kemudian ada interest bank account. Nah, ini adalah rekening giro dengan sistem saldo tetap digunakan untuk tujuan khusus. Ya, biasanya perusahaan boleh membagi, jadi punya satu nomor rekening, tapi kemudian ada anaknya, gitu ya. Jadi terbagi-bagi, yang misalnya terbagi untuk urusan payroll, untuk penggajian, kemudian ada untuk urusan lain. Jadi kalau menggunakan sistem saldo tetap, ini contohnya pembayaran gaji, kalau perusahaan sudah menetapkan jadwal pembayaran gaji misalnya tiap tanggal 1, ya. Maka setelah tanggal 1 saldonya 0 sampai tanggal misalnya sampai tanggal 29 saldonya 0 nggak masalah. Tapi nanti di tanggal 30 ya, karena tanggal 1-nya sudah harus bayar gaji, tanggal 30-nya diisi gitu ya. Atau misalnya terjadi yang sebaliknya. Tanggal 1 dikeluarkan untuk bayar gaji, maka setelah bayar gaji, perusahaan harus mengisi jumlah yang sama, kemudian dibiarkan sampai tanggal pembayaran gaji lagi. Tapi jarang-jarang perusahaan membiarkan saldo kasnya mengendap ya. Kalau mengendap dalam 30 hari ini bisa dikatakan bagi suatu perusahaan sudah tidak produktif, nyimpan uang selama 30 hari tidak diapa-apakan. Beda dengan kita ya. Kadang kita ya uangnya saking banyaknya 1 tahun nggak diapa-apakan. Ada ya? Ada, bukan saya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini penggunaan rekening bank, kemudian kita bicara mengenai kas kecil dulu. Kas kecil atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke kas kecil? Yang online juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Ibu lanjutkan. Kas kecil. Kas kecil ini bukan berarti uangnya yang kecil-kecil ya. Bukannya uang 1.000, uang 2.000 itu tidak. Tapi kas kecil ini adalah kas yang tersimpan di perusahaan. Gitu ya. Karena disimpan di perusahaan berarti bisa dikatakan tingkat keamanannya kurang. Makanya jumlahnya dibatasi biasanya. Semua transaksi yang nilainya material, kalau Ibu sebut nilai material, tahu artinya? Nilai material? Material bukan bahan bangunan ya. Nah, nilai material itu misalnya nilai yang dianggap berpengaruh, itu material. Nah, berarti antara satu perusahaan dengan perusahaan beda-beda ya. Ada perusahaan yang menganggap 1 juta itu nggak ada artinya. Materialnya dikatakan minimal 10 juta ke atas ya. Dikatakan berpengaruh, nilai yang berpengaruh gitu ya. Tapi ada perusahaan yang karena skalanya tidak terlalu besar, ya 1 juta itu sudah material gitu. Nah, jadi kas kecil ini adalah kas yang disiapkan untuk transaksi yang rutin terjadi, yang sifatnya tidak material gitu ya. Nah, kas kecil dalam satu perusahaan boleh lebih dari satu penyelenggaranya ya. Boleh lebih dari satu penyelenggaranya. Misalnya, dalam satu perusahaan ada kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan itu nggak keluar-keluar, tapi butuh biaya operasional, gitu ya, butuh biaya operasional. Sehingga kalau misalnya harus beli bensin, harus beli konsumsi untuk tamu yang datang, nggak perlu ke bank dulu narik uang. Jadi uangnya sudah ada, cukup ya disediakan. Misalnya disediakan untuk kebutuhan selama 1 minggu, ya. Jadi disiapkan. Terus ada juga kegiatan yang dilakukan di luar perusahaan. Misalnya karena ada kegiatan pameran, ya ada kegiatan pameran. Nah, kegiatan pameran ini butuh biaya operasional juga, maka pelaksana kegiatan tersebut juga akan diberi wewenang untuk memegang kas kecil. Jadi kas kecil yang ini tadi tujuannya hanya untuk dipakai
mengelola aktivitas pameran itu saja, nggak lebih gitu ya. Kalau pamerannya 3 hari ya dihitung kira-kira pengeluaran selama 3 hari itu apa saja. Nah, itu kas kecil ya. Kemudian dari sudut pandang akuntansi nanti pengelolaannya ada yang disebut sistem kas kecil impres ya. Ada sistem dana tetap nanti ya. Jadi impres ini nantinya seseorang akan diberi tugas untuk mengelola kas kecil dengan cara diserahkan padanya sejumlah uang dalam jumlah yang nggak banyak ya, dikatakan jumlah sedikit untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil-kecil tapi rutin gitu ya. Contohnya misalnya tanggal 1 April perusahaan membentuk dana kas kecil. Ya, jadi dana kas kecil ini diikuti dengan tanggung jawab. Jadi biasanya ada surat tugas siapa pihak yang ditunjuk untuk memegang dana kas kecil, kemudian diserahkan sejumlah uang kepadanya, misalnya seperti ini tadi ya, membentuk dana kas kecil sebesar $300. Nah, contohnya dalam dolar. Jadi pada saat pembentukan dana kas kecil, maka akan dilakukan pencatatan seperti ini, debitnya kas kecil, kreditnya kas. Artinya ada pembentukan kas kecil dan uang yang dipakai untuk pengelolaan kas kecil tersebut diambilkan dari kas perusahaan yang jumlahnya dianggap yang utama. Ya, jadi kalau misalnya diambilkan dari rekening bank, apakah bisa? Bisa, berarti kemudian teman-teman bikin jurnalnya kas kecil pada bank. Ya, jadi tergantung. Kalau misalnya kas kecil pada kas, berarti perusahaan punya kas yang utama, dia nyimpennya di perusahaan juga. Gitu ya. Kalau nyimpennya kas utama ini di bank, berarti silakan pakai kreditnya bank. Nah, kemudian dalam sistem impres, pemegang dana kas kecil ini tadi, dia berhak untuk mengeluarkan kas, tetapi wajib untuk mengumpulkan semua bukti transaksi terkait dengan pengeluaran kas yang terjadi. Ya. Nah, kemudian pemegang dana kas kecil, dia akan menyelenggarakan buku kas kecil sebagai buku kontrol. Ya, jadi dia catat sendiri di buku kasnya. Tapi tidak bikin jurnal, gitu ya. Tapi tidak bikin jurnal karena dia bukan bagian accounting. Ya, penyelenggara kas kecil bukan bagian accounting. Nah, bagian accounting pun pada saat ada pengeluaran kas satu persatu ini tadi, dia tidak membuat jurnal ya, tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Kenapa? Karena bukti transaksi masih dikumpulkan oleh pemegang dana kas kecil. Jadi ada waktunya nanti pertanggungjawaban, disitulah bukti-bukti baru diserahkan. Ya, jadi kalau misalnya pemegang dana kas kecil ini diserai $300 untuk jangka waktu pengelolaan sebesar 1 minggu, maka pada saat hari pertama di minggu tersebut, hari kedua, hari ketiga ada pengeluaran, maka dia cukup mengumpulkan saja bukti transaksinya disimpan sendiri. Nanti di akhir minggu, karena jangka waktunya 1 minggu ya, barulah bukti transaksi yang terkumpul ini diserahkan ke bagian akuntansi, gitu ya. Nah, sehingga kalau bagian akuntansi sudah menerima bukti transaksi, maka dia akan melakukan penggantian uang yang tadinya sudah habis dikeluarkan oleh penyelenggara kecil. Ya. Nah, contohnya ini, misalnya akhir minggu tadi terjadi di tanggal 10 April ya. Misalnya akhir minggu tadi terjadi di 10 April. Maka saat itu tanggal pertanggungjawaban beserta dengan tanggal pengisian kembali. Pemegang dana kas kecil memiliki bukti pengeluaran kas kecil sejumlah $171. Dan sisa kas kecil masih berjumlah 127. Jadi oleh pemegang kas kecil ini tadi bukti transaksi diserahkan ke bagian akuntansi, maka yang bikin jurnal ini adalah bagian akuntansi. Ya. Yang bikin jurnal adalah bagian akuntansi, kemudian dia membuat jurnalnya tergantung pada bukti transaksi menunjukkan
pengeluaran apa saja. Misalnya ada biaya pembelian suplai kantor ya, perlengkapan. Kemudian ada biaya pos, ada biaya alat tulis. Nah, kemudian selisih kas. Ada selisih kas maksudnya gimana? Jadi misalnya dalam satu transaksi kita sering dapati ya, sama kasir di mana kita melakukan pembelian dibulatkan karena nggak ada pecahan itu. Gitu ya. Kalau teman-teman misalnya belanja barang harganya Rp925 gitu ya. Sama kasirnya dibulatkan ke 1.000. Nah, kan kita nggak bisa juga memaksakan minta kembalian Rp75 gitu, nggak ada pecahannya. Jadi akibatnya ada jumlah yang sebenarnya di bukti transaksi tidak nampak ada pengeluaran sebesar itu, tapi di jumlah uang juga nggak ada. Ini ya selisih kas. Tapi ini pada batas normal ya. Selisih kas kalau terlalu besar maka bisa dikatakan manipulasi. Ya, jadi penyelenggara kas kecil harus menggantikan gitu. Jadi pada batas normal ya selisih kas. Misalnya dilihat dari bukti transaksi, transaksi pertama oh ya ada Rp75, bukti transaksi kedua oh ya ada Rp35. Nah, akhirnya dijumlahkan ini jadi 2 gitu ya, jadi $2 gitu ya. Nah, kemudian kreditnya adalah kas. Inilah yang disebut sistem impres atau sistem dana tetap. Jadi pada saat pembentukan tadi, kalau teman-teman lihat kembali ya, ini ada akun ya. Tapi pada saat dilakukan pengeluaran, kas kecilnya nggak berkurang. Justru kas ya yang dipakai di jurnal pada saat mencatat pengeluaran-pengeluaran ini. Berarti kalau kita telusuri di buku besarnya, maka teman-teman akan dapati buku besar kas kecil itu jumlahnya nggak pernah berkurang. Ya, makanya disebut dana impres atau dana tetap. Sebagai gantinya, maka bendahara kas utama perusahaan nanti kalau ada pertanggungjawaban, dia harus mengganti uangnya yang dipakai oleh bendahara kas kecil ini tadi. Sehingga kemudian uang sebesar 173 itu sebagai penggantinya diserahkan dari bendahara utama perusahaan ke bendahara kas kecil. Jadi yang berkurang adalah kas utama perusahaan. Atau kalau misalnya diambilkan dengan cek ya berarti teman-teman boleh tulis di situ bank kreditnya. Oke, dari dua jurnal ini ada yang mau ditanyakan? Masih belum. Oke, Bu lanjut. Nah, ini kemudian ada kasus misalnya jika dianggap bahwa dana kas kecil terlalu besar ya. Bagaimana caranya kok dianggap terlalu besar? Jadi alokasi kas kecil pertama itu sifatnya adalah prediksi ya. Kemungkinan dalam 1 minggu pengelola kas kecil membutuhkan uang $300 itu tadi misalnya ya. Nah, kemudian selama 1 minggu dipelajari ternyata yang keluar tadi cuma 172 ya. Minggu kedua diganti yang keluar juga segitu juga. Nah, sampai dalam 1 bulan misalnya ya, setelah dipelajari tidak pernah lebih dari 200. Nah, berarti daripada uangnya tersimpan di bendahara kas kecil, maka dikurangi saja. Gitu ya. Nah, seperti kasus ini. Jadi, kalau terlalu besar jumlah kas kecilnya, maka kas kecil dapat diturunkan jumlahnya dengan membuat penyesuaian ya, berarti uangnya ditarik sebagian ya. Misalnya ini ditarik 50, ditarik dari kas kecil, maka kreditnya kas kecil dimasukkan kembali ke kas utama perusahaan. Jadi debitnya kas. Itu. Jadi diperbolehkan ya seperti ini. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Kalau ternyata dalam beberapa waktu jumlah kas kecil sudah dialokasikan 300 untuk 1 minggu. Tapi baru hari keempat sudah habis ya. Sehingga kemudian belum waktunya pertanggungjawaban, sudah pertanggungjawaban dan pengisian kembali. Akibatnya rentang waktunya tidak menentu ya. Kadang harusnya tadi diserahkan untuk pengelolaan 1 minggu, tapi 4 hari sudah pertanggungjawaban. Karena besok ada pengeluaran lagi, tapi uang kas kecil sudah habis. Nanti minggu kedua misalnya baru 3 hari
sudah habis uangnya. Jadi untuk yang seperti ini maka bisa ditindaklanjuti dengan cara jumlah kas kecilnya dinaikkan. Kalau dinaikkan seperti pengisian tadi, jurnalnya kas kecil pada kas. Ya, kalau diturunkan kas pada kas kecil. Gitu ya. Nah, ini tadi membahas rekening selisih kas digunakan jika ada kelebihan atau kekurangan kas yang tidak didukung bukti. Tapi ya, tadi batasannya adalah buktinya wajar. Ya. Kemudian selisih kas kalau dianggap kurang, maka akun selisih ditaruh debit. Tapi kalau uangnya lebih, maka selisih kas bisa ditaruh di kredit. Gitu ya. Ini agak kecil-kecil tulisannya. Contoh yang masih menggunakan sistem impres ya. Tanggal 1 Desember, PT Wirastio membentuk dana kas kecil dengan sistem impres. Pengisian kas kecil setiap tanggal 15 dan 25. Berarti 1 bulan 2 kali pengisian ya. Terus ini ada transaksi yang terkait dengan kas kecil. Jadi tanggal 1 pembentukan kas kecil diserahkan cek oleh bendahara besar perusahaan ya. Maka bendahara kas kecil nanti menguangkan atau mencairkan cek tersebut. Kemudian tanggal 15 ini adalah tanggal pertanggungjawaban ya, karena teman-teman lihat kan pengisian kas kecil setiap tanggal 15 dan 25. Jadi kalau ada jadwal pengisian kembali berarti kita juga harus melakukan pertanggungjawaban ya. Nah, pengeluarannya berdasarkan bukti transaksi yang masuk. Nah, ada biaya pos, ada biaya telepon, biaya listrik, biaya majalah dan surat kabar, biaya rapat dan pertemuan. Jadi ini biaya yang tidak terlalu besar tapi sifatnya rutin, tiap bulan ada. Itu bisa diserahkan ke bendahara kas kecil untuk mengurangi tugas utama bendahara besar perusahaan. Ya. Nah, kemudian dari sini tanggal 25 ada juga pertanggungjawaban pengeluarannya masih sama mirip-mirip dengan tadi ya, tapi pada nilai yang berbeda. Tanggal 31 nanti ada pengeluaran kas kecil untuk pembayaran internet 25.000 dan konsumsi rapat 10.000. Nah, maka ini yang namanya buku kas kecil. Ini bukan jurnal ya, ini bukan jurnal. Jadi ini adalah buku kas kecil yang menyelenggarakan buku kas kecil ini adalah bendahara kas kecil. Tujuannya adalah dia punya buku kontrol terhadap kas yang dimiliki. Gitu ya. Jadi enggak setiap kali dia ingin tahu tinggal berapa sih kasnya, harus hitung uang lagi. Tapi tinggal buka buku saja. Jadi setiap pengeluaran dan pengisian kembali maka tercatat di sini. Ya, jadi ini tetap ada debit, ada kredit. Atau boleh juga teman-teman ganti debitnya dengan penerimaan, kreditnya adalah pengeluaran. Karena ini buku kas kecil, bukan jurnal. Ya, kalau jurnal harus ada debit kredit. Tapi kalau buku saja, buku kas kecil, maka boleh ganti debitnya ganti penerimaan, kreditnya jadi pengeluaran, gitu ya. Jadi di tanggal 1 ada pengisian, kemudian tanggal 15 tadi macam-macam pengeluaran akan dicatat ya, biaya pos, biaya internet dan lain sebagainya. Sehingga kemudian jumlah ini diisi kembali tadi di tanggal 15 ya. Jadi teman-teman lihat kas kecil di debitnya terisi juga 65 karena setiap kali tanggung jawaban dia menerima penggantian. Ya, jadi penggantiannya sesuai dengan jumlah pengeluaran. Kemudian saldonya kembali menjadi 100. Gitu ya. Tanggal 25 juga tadi dikatakan ada pengeluaran-pengeluaran. Kemudian ada penggantian sebesar 69.000 sesuai dengan pengeluaran, maka saldonya juga masih tetap 100. Tapi beda di tanggal 31. Tanggal 31 itu bukan tanggal pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau misalnya ada pengeluaran, saat itu dicatat boleh
Ya, boleh dicatat di tanggal 31, tapi ingat tidak ada penggantian, maka di debit, kolom debit nggak perlu diisi. Sehingga dengan demikian teman-teman sebagai misalnya sebagai bendahara kas kecil tahu, oh di 31 Desember uang yang ada di saya tinggal 65.000. Nanti pertanggungjawaban kembali berarti di tanggal 15 bulan depannya. Kalau yang sudah pernah dicatat nggak pernah dicatat lagi, gitu ya. Tinggal sisanya saja yang belum pernah dicatat saja. Nanti penggantian dilakukan dengan mengisi debit, gitu ya. Jadi ini adalah penyelenggaraan buku kas kecil. Buku kas kecil ini mau pakai metode impress atau saldo fluktuasi nanti tetap sama. Boleh bendahara sebagai pengelola kas kecil, boleh menyiapkan buku ini, karena ini adalah buku yang sifatnya kontrol untuk informasi saldo. Gitu ya. Sistem impress tadi Ibu membahas karena biasanya dalam standar akuntansi keuangan ya, di standar akuntansi keuangan metode yang dianjurkan adalah yang metode impress. Kalau metode dana tidak tetap atau fluktuasi ya, impress itu dana tetap. Kemudian ada satunya metode fluktuasi atau dana tidak tetap atau kadang disebut dana berubah. Itu mirip saja waktu pengisian kembali, waktu pembentukan, tapi biasanya bukti transaksi pengelola kas kecil tidak menyimpan. Jadi begitu dia dapat bukti transaksi langsung diserahkan ke bendahara kas besar. Ya, dapat bukti transaksi langsung diserahkan, dapat bukti transaksi langsung diserahkan. Sehingga dalam hal jurnal nanti bagian accountingnya akan memperlakukan seperti transaksi pada umumnya. Ada satu jurnal langsung, ada satu bukti transaksi langsung di jurnal. Kalau ini tadi jurnal transaksinya kan per tanggal pengisian kembali. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau yang metode dana berubah seakan-akan tidak ada bedanya dengan transaksi yang bernilai besar atau bernilai material. Makanya oleh standar akuntansi keuangan tidak disarankan memakai metode dana fluktuasi. Pengendaliannya kurang. Ya, lebih diarahkan pakai sistem impress. Gitu. Tapi sekedar teman-teman tahu ada namanya metode fluktuasi, bukan satu-satunya metode impress. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, iya, iya. Jadi semua transaksi sebenarnya kalau mau dicatat sesuai dengan tanggal pengeluaran di buku kas kecil tidak masalah, nggak apa-apa. Iya, nggak perlu. Jadi misalnya ya, ini tadi kan dari contoh awal dia tidak mengumpulkan informasi biaya pos dan paket ini terjadi tanggal berapa, biaya telepon tanggal berapa, gitu ya. Tapi langsung saja dia rekapitulasi tanggal 15 itu ada pengeluaran kas kecil sebesar ini, gitu. Nah, makanya di dalam buku kas kecilnya dia tadi juga mencatatnya langsung tanggal 15, kecuali transaksi tanggal 31 ini. Ada informasi tersendiri, tanggal 31 ada pembayaran ini, maka dicatat tersendiri. Jadi kalau seandainya kemudian teman-teman beranggapan bahwa daripada nanti dikumpulkan terus ada yang tercecer akibatnya tidak masuk di pencatatan tapi uangnya tidak ada. Biasanya yang seperti itu kasir kas kecil harus mengganti. Ya, harus mengganti, harus pertanggungjawaban gitu. Kalau tidak ada bukti transaksinya, tidak ada uangnya ya tanggung jawab si bendahara kas kecil untuk menggantikan uangnya. Nah, untuk menghindari yang seperti itu maka boleh terjadi di tanggal 1 pengeluaran kas. Catat saja tanggal 1 pengeluarannya yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak masuk di biaya pos, internet, langganan, rapat, perlengkapan, ada kolom lain-lain gitu ya, boleh gitu. Jadi nggak semua pengeluaran dibuatkan kolom. Yang dibuatkan kolom ini yang rutin saja. Dalam 1 bulan pasti ada itu, buatkan kolom. Yang lainnya ya tidak rutin, tapi ada kemungkinan terjadi. Sudah nanti kalau terjadi masukkan di kolom lain-lain. Gitu. Jadi boleh silahkan terjadi di tanggal 1 catat
di pengeluaran saja, di kredit saja. Makanya itu tadi Ibu bilang boleh ganti penerimaan untuk debit, kreditnya ganti pengeluaran. Karena di dalam buku kas kecil teman-teman nggak perlu menyeimbangkan seperti jurnal harus ada debit dan kredit. Ya, boleh. Nanti di tanggal 15, kalau misalnya kemudian tadi transaksinya terjadi satu persatu, teman-teman catatnya sesuai dengan tanggal transaksi. Tanggal 15 berarti nggak perlu dicatat. Karena ada pengisian kembali, langsung saja teman-teman langsung mengisi kolom debit kas kecil sesuai dengan jumlah yang diisikan kembali. Itu saja bedanya. Ya, jadi karena ini bukan jurnal, maka penekanannya kalau mau catat sesuai tanggal transaksi silakan, tapi tidak perlu menyeimbangkan debit dan kredit atau tidak perlu menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ini rekonsiliasi bank ya. Nah, sekarang kita bawa pemahaman kita bahwa kita tuh punya simpanan di bank. Ya, kita punya rekening giro di bank. Biasanya setiap akhir bulan atau awal bulan ya, tergantung kebijakan pihak bank ya. Bank akan menerbitkan rekening koran ya. Kalau kita punya tabungan di bank biasanya ingin tahu mutasi keluar masuknya uang kita minta diprintkan ya, minta diprintkan. Tapi kalau untuk rekening giro tanpa diminta biasanya bank akan mengirimkan rekening koran, ringkasan transaksi. Nah, jadi per 1 bulan berarti transaksi dari awal bulan sampai akhir bulan akan tercantum laporannya dalam rekening koran. Nah, sehingga di situ kita akan bisa membandingkan versi bank bersaldo berapa, versi catatan kita juga bersaldo berapa. Gitu ya. Walaupun kita menyimpan uang di bank, ingat kita juga tetap melakukan pencatatan. Contohnya, kalau kita membeli barang secara kredit, nanti pelunasannya dengan menggunakan cek, ya, misalnya 10 juta, gitu ya. Saat pelunasan pakai cek itu tadi kita bikin jurnal. Ya, jurnalnya apa? Pelunasan pakai cek, pelunasan utang pakai cek. Jurnalnya apa? Debitnya apa kreditnya? Ayo, ayo. Pelunasan utang pakai cek. Debitnya piutang apa utang? Utang. Pelunasan utang. Kalau utang dilunasi di debit apa di kredit? Debit. Posisi normal utang kan di kredit. Ya, kalau dilunasi berarti berkurang utangnya di debit. Ya, utang di debit, kreditnya dikurangi. Akunnya apa? Akunnya bayar pelunasan utang. Berarti pakai kas. Ya, kok ragu-ragu? Melunasi utang ya, berarti pakai kas. Kalau tadi pakai cek, bedanya akunnya perlu dibedakan apa enggak? Perlu enggak? Perlu. Jadi akunnya apa? Bank. Nah, jadi kita membiasakan diri begini ya. Kalau uang itu disimpan di perusahaan, taruh di brankas, pakai akun kas. Uang yang di brankas tadi diambil sedikit, dikasih bendahara kas kecil, namanya kas kecil. Akun itu, ya, kas kecil. Uang yang sebagian besar, yang utama disimpan di brankas tadi, tapi nggak keluar dari perusahaan, itu namanya kas. Kalau kemudian uang yang ada di brankas ini kemudian kita anggap nggak aman, simpan di bank aja, buka rekening giro. Uang ini kita pindahkan ke bank. Bikin jurnal nggak? Bikin. Jurnalnya, debitnya, utang. Debitnya kas. Kas kita berkurang loh. Di brankas kita keluarkan. Bank pada kas ya. Jadi perpindahan uang ini jangankan ke pihak yang di luar perusahaan bank ini tadi. Pindah ke kas kecil kita jurnal kan tadi. Kas kecil pada kas. Apalagi pindahnya keluar perusahaan ke bank. Kita simpan uangnya di bank. Dikeluarkan dari brankas. Jurnal. Bukti transaksinya apa? Berupa apa? Ya, berupa buku tabungan. Kalau Anda nyetor, ada bukti store. Nah, ada bukti store. Anda nyetor uang tunai bawa ke bank, Anda kan isi bukti setor.
Bukti store ada yang beberapa lembar kan? Pasti satu lembarnya dikasihkan ke Anda. Nah, itu jangan dibuang. Jadi dikasihkan ke bagian akuntansi, akuntansi akan mencatat bank pada kas. Ya. Nah, jadi pada saat tadi punya utang, bayarnya pakai cek, berarti pakai kas yang di brankas atau kas yang di bank? Kas yang di bank, berarti teman-teman bikin jurnal utang pada bank. Nah ya, jadi walaupun uang yang kita setorkan itu atau kita tarik berada di bank, maka pencatatan tetap harus kita lakukan. Bukan karena sudah melibatkan bank, terus kita gampang nanti kan dikasih rekening koran di akhir bulan. Enggak seperti itu ya. Kita tetap wajib mencatat gitu. Karena rekening koran ini tadi kita dapatnya akhir bulan. Kalau di pertengahan bulan kita ingin tahu berapa jumlah saldo kita, saldo uang kita di bank, ya, kita harus punya catatan sendiri. Makanya tetap kita selenggarakan jurnal sehingga dari jurnal kita punya buku besar. Jadi kemudian kita punya buku besar, kas kecil, bank, kas di tangan atau kas, ya. Nah, dari sini nanti di akhir bulan pada saat kita menerima rekening koran, kita akan membandingkan di buku besar bank kita dengan saldo di rekening koran jumlahnya sama apa enggak. Nah, itu salah satu pengendalian terhadap kas yang dimiliki oleh perusahaan yang kemudian disimpan ke pihak lain di bank, ya. Nah, jadi dapat rekening koran kita bandingkan dengan buku besar kas kita. Kalau jumlahnya ternyata tidak sama, ya, kita nggak tiba-tiba milih yang besar. Oh, yang besar kas di bank ya, sudah ikut kas di bank, berarti catatan saya salah. Nggak seperti itu, ya. Tapi kita membandingkan satu persatu, melihat mutasi yang ada di rekening koran dengan yang ada di buku besar. Ya, di buku besar kita kan ada debit, kredit, saldo. Nah, kita bandingkan juga di mutasi bank juga ada debit, kredit, saldo. Gitu ya. Kita bandingkan satu-satu kalau ternyata saldonya nggak sama. Nah, proses membandingkan ini tadi namanya rekonsiliasi bank. Gitu ya. Jadi wajib bagi bagian accounting untuk menyelenggarakan rekonsiliasi bank setiap menerima rekening koran. Ya, bisa dilakukan di awal bulan atau akhir bulan. Kalau dicontoh pada akhir bulan ya. Pada akhir setiap bulan, bank mengirimkan setiap nasabahnya sebuah laporan yang disebut bank statement atau laporan bank atau rekening koran yang berisi informasi saldo awal. Kemudian kalau ada pengambilan, ya, pengambilan atau pengeluaran bisa dari cek, bisa dari transfer, bisa dari tarik tunai, bisa karena beban administrasi bank. Kemudian juga berisi informasi setoran, baik itu tunai atau menggunakan cek, dan kemudian ada saldo akhir. Ya, nah jadi rekonsiliasi bank ini tadi, nah ini bentuk rekening koran. Ya, contoh saja ya, contoh saja. Biasanya di dalam rekening koran ada informasi mengenai berapa debit, berapa kredit ya. Jadi ini debitnya, ini kreditnya. Kalau Anda menyetorkan uang justru masuk di kredit kalau di rekening koran. Kalau Anda tarik tunai justru munculnya di debit gitu ya. Karena ini catatan versi bank. Jadi kalau Anda menyimpan uang di bank, berarti banknya dipinjemin uang. Berarti dipinjemin uang sama dengan ngutang. Karena dia ngutang, utangnya apa, maka ditaruh di kredit. Gitu ya. Jadi di catatan kita kalau debit posisinya Anda mencarinya justru di kredit. Kalau di catatan kita di buku besar tempatnya kredit, Anda mencarinya di debit. Dibandingkan satu-satu gitu ya. Ini ada bukti transaksinya ya. Ada bukti transaksinya, ada tanggalnya. Nah, sehingga teman-teman bisa membandingkan. Kemudian ini saldo. Setiap kali habis ada transaksi maka ada saldonya. Ya, jadi mirip dengan buku besar, cuma tempatnya berlawanan dengan catatan kita.
Ya, jadi kita bisa membandingkan semua transaksi yang terjadi di perusahaan kita catat, harusnya di bank juga dilakukan pencatatan. Tapi kemudian kenapa kok bisa berbeda pencatatan ya? Nah, bisa berbeda pencatatan itu dikarenakan beberapa hal. Misalnya perusahaan menyetorkan uang ya. Perusahaan menyetorkan uang di tanggal 31 ya, di tanggal 31. Berarti akhir bulan. Ternyata pihak bank dia juga di tanggal 1/31 menjadwalkan untuk pencetakan rekening koran. Kita nggak tahu jamnya jam berapa. Jadi kita setor jam 2 siang, ternyata pihak banknya sudah ngeprint transaksi untuk rekening koran jam 10 pagi. Ya, akhirnya setoran yang kita lakukan tadi nggak keikut di rekening koran bulan tersebut. Bukan berarti hilang, enggak ya, bukan berarti hilang. Cuma karena duluan jadwal ngeprintnya daripada kita setornya, kelihatannya pada yang tanggal yang sama. Jadi kalau kita bandingkan buku besar kita tanggal 31 ada penyetoran uang ke bank, tapi kita cari di sini nggak ada ya. Nah, itu kita bisa telusuri dari bukti transaksi gitu. Sehingga mengakibatkan saldonya berbeda. Atau misalnya ada pelanggan yang melakukan pembayaran utang ke perusahaan, ya berarti piutang bagi kita ya, tapi mereka telat konfirmasi, gitu ya. Bayar dulu, bukti setornya belum dikirimkan ke perusahaan, jadi kita nggak tahu habis ada yang melakukan lunasan. Nah, karena bank sifatnya real time, begitu ada setoran masuk dari pelanggan ini tadi, bank akan langsung mencatat ya, menginput data penyetoran. Nah, akibatnya penyetoran tadi masuk di rekening koran, tapi di buku kita belum. Kenapa pelanggannya belum konfirmasi? Ya. Sedangkan banknya konfirmasinya adalah di akhir bulan saja, nggak tiap hari. Sehingga mengakibatkan ada catatan yang terlewatkan, ya, ada transaksi yang terlewatkan dari pencatatan kita. Nah, itu juga mengakibatkan ketidaksamaan saldo. Atau misalnya kita udah nulis cek ya untuk melakukan pembayaran, tapi yang menerima cek tidak langsung menyetorkan ke bank ceknya, tidak langsung mencairkan ceknya, sehingga uang kita berkurang, uang kita di catatan kita, di buku besar kita sudah berkurang karena kita sudah bikin cek, tapi di bank kenyataannya uang kita belum diambil gitu. Nah, itu juga mengakibatkan perbedaan saldo ya. Ini contoh, nanti Ibu bagi PPT-nya ya, yang offline Ibu lupa belum upload di Google Classroom. Jadi ini contoh penyetoran ke bank. Nah, teman-teman kalau setor kan pasti ada bukti transaksinya ya. Ada bukti transaksinya. Kemudian kalau misalnya yang disetorkan itu adalah cek ya, yang disetorkan di dalam cek, maka boleh diperinci di belakangnya ya. Boleh diperinci di bagian belakangnya, cek nomor sekian, berapa saja pengeluarannya, bisa ditotalkan di bukti penyetorannya. Gitu ya. Terus contoh lagi, ini adalah cek ya. Ini adalah cek. Jadi biasanya cek ini diterbitkan untuk nasabah dari suatu bank yang punya rekening giro ya. Jadi nama banknya disebutkan, ini pihak di mana kita menyimpan uang kita, kemudian ada nama perusahaan yang punya giro, kemudian yang penerima ini adalah pihak yang akan menerima pembayaran dengan menggunakan cek ya. Nah, jadi biasanya perusahaan dia harus menyertakan stempel perusahaan ya di tanda tangan, bagian tanda tangan ini untuk ceknya, untuk validasinya. Terus eh, ini juga berupa cek ya, tapi untuk pembayaran pembelian ya. Kalau sekarang jarang dipakai yang seperti ini. Nah, ini tadi ya, kembali ke rekonsiliasi bank. Ada kemungkinan rekonsiliasi bank bersaldo sama dengan buku besar kita. Ada juga kemungkinan tidak sama. Ya, jadi kalau tidak ada kesalahan yang dibuat oleh bank ataupun oleh nasabah dalam pencatatan, berarti
saldonya harusnya sama. Jika seluruh setoran telah dicatat dan seluruh cek telah dicairkan ke bank pada bulan yang sama, maka saldonya harusnya juga sama. Jika tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi catatan bank dan catatan perusahaan yang dicontohkan tadi ya, piutang, maka saldonya harusnya sama. Hal yang sering terjadi kalau kemudian mengakibatkan perbedaan saldo, ini tadi deposit in transit, ya, setoran dalam perjalanan, bukan setorannya lagi belum sampai ke bank, tidak, sudah sampai, ya, sudah disetorkan, cuma ada perbedaan jam antara penyetoran dengan pencetakan rekening koran, ya. Kemudian ada outstanding check. Outstanding check itu cek yang masih beredar, kita sudah bikin cek tapi yang menerima cek masih menunda untuk mencairkan, nah ya, outstanding check. Kemudian ada bank charges, biaya administrasi bank, ya. Biasanya tiap bulan kan ada biaya administrasi untuk rekening yang kita miliki. Bank kredit, ya, misalnya ada pelunasan yang dilakukan oleh pelanggar tadi. Kemudian bank error atau company error. Berarti kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan justru yang salah mencatat. Nah, untuk membuat rekonsiliasi bank, kita bisa ada dua jenis, ya. Kita bisa memakai rekonsiliasi 2 kolom atau 4 kolom, ya, guna mencari saldo yang benar. Proof of cash, ya, pembuktian dari kas, nanti kita bisa membuat rekonsiliasi 4 kolom, kemudian membawa saldo bank ke saldo perusahaan, maksudnya bukan bawa uangnya, ya, tapi bawa pencatatannya ke saldo perusahaan, kemudian menelusuri dari saldo ke bank ke saldo per buku. Jadi membandingkan satu persatu. Ini ada contoh, ya. Kita cermati dulu contohnya. Tanggal 31 Desember, saldo catatan kas pada PT Merapi berjumlah 20.502. Berarti ini di buku besar, ya, di buku besar. Kemudian laporan bank, berarti yang rekening koran, menunjukkan saldo akhir sebesar 22.190. Nah, ada perbedaan, ya, antara catatan kita dengan rekonsiliasi bank. Perbedaan tersebut setelah dibandingkan ternyata satu, ada setoran sebesar 3.680 dikirimkan pada tanggal 31 Desember tapi belum nampak dalam laporan bank. Terus ada cek yang ditulis dalam bulan Desember tapi belum dibebankan ke laporan bank. Maksudnya berarti belum diambil, ya, belum dicairkan oleh penerima cek. Kemudian yang ketiga, PT Merapi belum mencatat bunga sebesar 600 yang dikumpulkan oleh bank pada tanggal 20 Desember untuk obligasi PT Nuri yang dipegang oleh bank untuk PT Merapi. Ya, jadi ada pendapatan bunga. Terus lainnya ada biaya administrasi bank, ya. Jadi bunga sama administrasi itu kadang kita memang baru akan mencatat setelah mendapatkan rekening koran, ya, karena untuk jumlah pastinya. Kemudian tidak ada bukti transaksi untuk biaya administrasi bank. Beda dengan kalau kita melakukan penyetoran, penarikan, ya, ada bukti transaksi, tapi biaya administrasi bank ini nanti langsung melalui rekening giro, baru kita ketahui ada biaya administrasi. Kemudian yang nomor 5, salah satu cek pelanggan senilai 220 dikembalikan bersama dengan laporan bank dicap NSF, ya. Jadi ini untuk cek yang jumlah uangnya belum disiapkan. Jadi yang sering teman-teman mungkin pernah dengar istilah cek kosong, ya. Kita dikasih cek tapi pas mau kita cairkan ditolak karena uang di rekening sedang kosong, gitu. Nah, berarti yang ini kadangkala kita sudah mencatat di buku perusahaan, tapi ternyata pada saat mencairkan nggak ada yang bisa diambil, ya sudah, akhirnya kita kembalikan ke catatan kita kurangi. Kemudian nomor 6, perusahaan menemukan bahwa cek nomor sekian ditulis dalam bulan Desember sebesar 131. Padahal, nah, ternyata keliru dicatat dalam pembukaan perusahaan sebesar 311. Balik, ya.
131 dicatat oleh perusahaan 311 perusahaan yang melakukan kesalahan pencatatan. Kemudian yang nomor 7, cek untuk PT Merpati senilai 175 keliru dibebankan ke PT Merapi. Yang melakukan kesalahan adalah pihak bank. Ya, sehingga di sini nanti akan dilakukan rekonsiliasi. Ini adalah contoh rekonsiliasi. Ya, 2 kolom. Jadi teman-teman lihat angkanya terbagi menjadi 2 ya. Yang paling atas saldo perlaporan bank, kemudian di bawahnya ada saldo per buku. Jadi yang di atas itu sesuai dengan rekening koran, saldo perlaporan bank 22.190, terus saldo menurut buku besar kita 20.502. Ya, awalnya seperti itu. Sebelum kita dapatkan transaksi-transaksi tadi ya, ini ya. Nah, jadi teman-teman dapatkan ini saldo catatan kas sekian dan sekian ya. Ada perbedaan. Nah, kemudian dimasukkan di sini saldo menurut laporan bank 22, saldo menurut buku 20. Gitu ya. Nah, kemudian transaksi yang ada tadi yang pertama, ada setoran dalam perjalanan. Uangnya sudah masuk di bank, sudah kita catat sebagai penambah bank, tapi ternyata di bank belum dicatat. Maka solusinya adalah dicantumkan di penambah, ya, penambah saldo bank. Setoran dalam perjalanan 3.680. Kemudian, atau kita lihat satu-satu gini ya, ini tadi yang setoran. Kemudian ada cek yang ditulis dalam bulan Desember namun belum dibebankan ke laporan bank. Ya, cek 5.000, dicatatnya di sini sebagai pengurang. Cek yang beredar 5.000. Ya, sebagai cek yang beredar. Kemudian yang ketiga, PT Merapi belum mencatat bunga. Ya, belum mencatat bunga. Yang belum mencatat PT Merapi berarti ditambahkan ke saldo buku. Ditambahkan ke saldo buku. Bunga yang dikumpulkan oleh pihak bank 600. Ya. Kemudian transaksi keempat, biaya administrasi bank belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Maka ditulis di pengurang, di kelompok saldo per buku. Biaya administrasi bank 18. Ya, berikutnya, salah satu cek pelanggan senilai 220 dikembalikan. Ya, berarti kemudian kita tulis cek kosong. Ini, cek kosong 220 dikembalikan. Ya. Kemudian perusahaan menemukan cek ditulis sebesar 131, ditulis dalam bulan Desember sebesar 131 untuk melunasi utang dagang, keliru dicatat pembukuan perusahaan sebesar 311. Nah, jadi untuk yang nomor 6 ini nanti yang masuk di rekonsiliasi bank bukan 131, bukan 311, tapi selisihnya ya. Jadi teman-teman hitung selisihnya. Ini dicatat di ini ya, kesalahan pencatatan cek 180. Jadi selisihnya yang dicatat itu. Terus kesalahan pencatatan nanti bisa jadi tidak selalu masuk di penambah seperti ini ya, bisa jadi pengurang. Tergantung kita mencatatnya terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Nah, kalau kita mencatat terlalu besar berarti nanti masukkan di pengurang. Kalau mencatat terlalu kecil, masukkan di penambah. Itu untuk saldo buku. Yang bisa melakukan pencatatan bisa saja perusahaan, bisa juga bank. Jadi teman-teman fokus pada yang melakukan kesalahan siapa. Kalau yang melakukan kesalahan pihak bank, maka yang harus diperbaiki adalah di penambah atau di pengurang dari bank. Kalau yang salah melakukan pencatatan adalah perusahaan, berarti kesalahan juga kita perbaikinya di saldo perusahaan, apakah di penambah ataukah di pengurang. Gitu ya. Terus berikutnya sebuah cek salah dibebankan ya, salah dibebankan ke PT Merapi. Nah, ini tadi kesalahan bank ya. Bank yang salah melakukan pembebanan 175. Nah, dengan demikian maka setelah semua transaksi yang mengakibatkan ketidaksamaan saldo kita sudah masukkan di rekonsiliasi bank.
Akhirnya teman-teman bisa dapatkan ini saldo yang benar, versi bank dan versi buku sudah sama, gitu ya. Nah, berarti transaksi-transaksi seperti ini tadi Anda bisa dapatkan kalau Anda cermati satu persatu antara buku dengan rekening koran. Jadi nggak ada yang menginformasikan kepada Anda, tapi Anda yang harus membandingkan satu persatu. Untuk tahu yang mana yang benar, misalnya kayak ini ya, yang nomor 6. 131 dicatat 311. Ya. Kemudian Anda dapati di buku Anda beda dengan di bank. Untuk meyakinkan kembali yang salah mencatat kita atau via bank, maka Anda harus buka kembali bukti transaksinya. Jadi dengan membuka kembali bukti transaksinya, teman-teman akan mengetahui transaksi yang sebenarnya terjadi dalam nominal berapa rupiah. Ya. Jadi ini agak sedikit mirip dengan pekerjaan auditor karena membandingkan satu persatu kalau tidak sama nanti kembali ke bukti transaksi. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh silakan. Iya, jadi bank bukan pihak yang tidak komunikatif ya. Jadi bank justru untuk pelayanannya kepada pelanggan itu sangat terbuka. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai itu pasti bank mau melayani untuk klarifikasi. Jadi misalnya rekening korannya kayak ini tadi ya, PT Merapi sama PT Merpati misalnya ya, ketukar. Kita bisa melihat jadi eh, di rekening koran itu akan muncul identitas ya, muncul identitas nomor rekening giro, nama pemilik rekening giro, periode laporan. Jadi dari situ kita bisa yakin ini milik kita atau bukan. Kalau misalnya ada kesalahan pengiriman, kita bisa meminta ulang, dikirimkan yang sesuai gitu. Atau misalnya transaksi ini tadi teman-teman dapati buka bukti transaksi, loh catatan saya sudah benar, tapi di pihak bank ada yang salah. Transaksi yang harusnya misalnya ya, transaksi yang harusnya tercatat 1.000 cuma tercatat 100 ya, nolnya kurang satu. Kita berbekal pada bukti transaksi ya. Jadi kita bisa konfirmasi kepada pihak bank bahwa di bukti transaksi kita sekian, tapi kenyataannya yang tercatat di dalam rekening koran kurang. Itu bisa disampaikan ya, sehingga setelah kita menerima rekonsiliasi bank ini tadi, kalau teman-teman di situ lihat ada di penambahan untuk yang bagian atas ya, yang laporan bank, ada setoran dalam perjalanan ya. Kita benar-benar yakinkan bahwa setoran kita itu kita lakukan pas tanggal 31 dan rekening koran juga dihasilkan tanggal yang sama. Berarti memang belum masuk di rekening. Belum masuk di rekening koran gitu. Tapi kalau misalnya ada setoran kita tanggal 20, sementara rekening koran di printnya kan tanggal 31. Tapi kok nggak ada setoran tanggal 20? Ya, harus klarifikasi kita ke pihak bank. Kita pernah melakukan penyetoran. Kok nggak ada di rekening koran? Gitu. Jadi yang seperti itu tetap harus dikomunikasikan. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dan kita sudah menelusuri ke bukti transaksi, ternyata memang kesalahannya bukan di pihak kita, tapi di pihak bank, ya wajib klarifikasi. Karena kalau tidak, uang kita, ya. Jadi uang kita nanti yang hilang. Oke ya, jadi bisa. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang online bisa juga, kalau mau tanya. Ini tadi kan yang ini tadi kan 2 kolom, ya. Ini tadi 2 kolom. Ini 2 kolom. Kalau teman-teman ingin tahu yang 4 kolom, double. Kalau yang 4 kolom seperti ini, tetap bagian atas untuk catatan versi bank, bagian bawah untuk versi perusahaan. Kemudian kita akan menempatkan ada 4 kolom. Kolom yang paling depan adalah untuk saldo awal. Kemudian 2 kolom setelahnya adalah kolom sesuai dengan bulan transaksi. Misalnya rekening korannya diterbitkan untuk transaksi bulan Desember, maka akan terbagi 2 kolom, ada kolom penerimaan, ada kolom pengeluaran. Kemudian ada kolom saldo ya, bedanya dengan yang ini tadi ya. Ini kan ada kolom ini penerimaan dan pengeluaran. Kalau yang dua 2 kolom tadi kita cuma
Dapatkan angka-angka saja berupa saldo awal dengan perincian penambahan pengurangan. Penambahan pengurangannya, nah, penambahan pengurangannya dituliskan di sini ya. Penambahan ditambah, dikurangi, disusunnya seperti ini. Ini 2 kolom ya, ini 2 kolom. Kalau 4 kolom disusunnya bersebelahan. Nah, bersebelahan ya. Jadi ini untuk penambahan, ini untuk pengurangan. Ini yang versi perusahaan. Saldo akhir dapat diketahui di sini. Saldo per bank, saldo per perusahaan. Ya, pada intinya sama antara yang kita catatkan di versi 2 kolom ataupun 4 kolom, cuma penggunaan kolom saldo awal, saldo akhir yang dipisahkan, gitu ya. Nah, berikutnya setelah ada setelah ada rekonsiliasi bank, pertanyaannya adalah tadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di perusahaan ya, yang ini ya, kesalahan yang terjadi di perusahaan. Nah, kesalahan yang terjadi ini berarti muncul di buku besar. Karena muncul di buku besar, untuk memperbaikinya berarti yang kita lakukan adalah membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian agar saldo yang awalnya tadi 20.502 akan berubah menjadi 21.044 rupiah ya. Nah, jadi kita bikin jurnal penyesuaian seperti ini. Untuk pengeluaran tadi ada biaya administrasi bank ya, yang di perusahaan ini tadi ya. Ini tadi ada biaya administrasi bank ya, ada cek kosong, ada kesalahan catat, yang penambahan tadi ada bunga yang dikumpulkan oleh bank. Nah, jadi pengeluarannya kita catat terlebih dahulu. Jadi debit ada biaya administrasi bank, terus yang cek kosong tadi berarti piutangnya nggak jadi lunas, ya, cek kosong. Kita menerima cek, berarti ada pelanggan melunasi piutangnya pada kita. Tapi ternyata karena ceknya kosong, berarti piutangnya tidak jadi kita anggap lunas. Nah, kita kembalikan piutang di debit ya. Kemudian kreditnya adalah utang usaha karena tadi ada kesalahan pencatatan ya, cek sebesar 311 dicatat 131 ya, kesalahan pencatatan. Kemudian ini kita bandingkan antara debit dengan kredit, maka selisihnya itulah yang disebut sebagai kas, gitu ya. Setelah dari pengeluaran beralih ke penerimaan, tadi ada satu saja penerimaan ya. Ada satu saja penerimaan, ini berasal dari bunga yang dikumpulkan dari obligasi perusahaan. Jadi kita catat kas pada pendapatan bunga. Terus yang kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank ini tadi ya, kalau jurnal penyesuaian kan yang kita buat karena ada pencatatan yang belum dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Berarti untuk kesalahan atau pencatatan yang belum dilakukan oleh pihak bank, yang harus merubah adalah pihak banknya. Kita cukup konfirmasi saja ke pihak bank, menanyakan kembali transaksi yang terjadi, ini kok nggak ada, ini kok nggak ada, ini kok berbeda, gitu ya. Nah, berikutnya pihak bank kalau sudah menerima konfirmasi dari kita, dia klarifikasi, dia cari tahu kesalahannya di mana. Kalau sudah ada kata sepakat bahwa memang transaksi tersebut kesalahan pihak bank dalam melakukan pencatatan, biasanya pihak bank akan membuatkan berita acara, ya, berita acara untuk perbaikan dari rekening korannya, dari transaksi yang tidak tercatat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang belum paham. Sedikit lagi ya. Nah, jadi kemudian ada pelaporan kas. Ada istilah pembatasan kas ya. Perusahaan memisahkan pembatasan kas dengan kas reguler untuk tujuan pelaporan. Jadi kalau perusahaan misalnya punya pencadangan-pencadangan, maka perusahaan boleh membentuk rekening kas ya, membentuk rekening kas. Kalau selama ini kita latihan kan cuma ada kas gitu aja. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya kalau misalnya perusahaan punya
rencana jangka panjang dan harus mengalokasikan jumlah kas yang dimiliki untuk rencana tersebut. Misalnya, ini ya, ada ekspansi pabrik, ada pelunasan utang jangka panjang, maka perusahaan boleh melakukan pembatasan kas. Ya, sehingga dengan demikian nanti penyajiannya bukan di neraca, tapi di catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan, ya, perusahaan harus mengungkapkan bahwa kas yang dimiliki sekian dialokasikan untuk ekspansi pabrik, sekian dialokasikan untuk pelunasan utang jangka panjang. Ya, jadi dari sini kita pahami bahwa penyajian di laporan keuangan nggak selamanya dia hanya dilaporkan di neraca. Tapi untuk hal-hal tertentu yang memang harus diungkapkan, maka disajikan di catatan atas laporan keuangan walaupun ya sudah ada di neraca seperti kas ini tadi. Itu pelaporan kas, kemudian untuk bank overdraft ya. Jika sebuah perusahaan menuliskan sebuah cek melebihi saldo rekening di bank. Ini tadi yang mengakibatkan istilah cek kosong ya. Nah, maka umumnya dilaporkan sebagai utang lancar ya. Jadi bank overdraft jika perusahaan memiliki sampai akhir periode ya, sampai akhir periode cek yang dibuatkan tidak semuanya dapat langsung dibayarkan, maka bank harus mengakui sebagai utang lancar. Gitu ya. Oke, Ibu rasa itu hari ini. Kalau ada yang masih ada yang mau ditanyakan silakan sambil Ibu buka absen. Baik, oke kalau gitu kita akhiri hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan pokok bahasan kelanjutannya ya, piutang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.